Diam-diam suami, mertua dan gundiknya pergi ke luar negeri untuk nikah siri dan membawa semua hartaku, tapi putriku bilang, tenang saja Ma. Lalu 2 hari kemudian. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Maya berdiri di depan cermin kamarnya. Usianya baru 40 tahun. Namun garis-garis halus sudah tampak di wajahnya. Ia tidak lagi muda, tapi tidak juga terlalu tua. Rambut hitam yang panjangnya sebahu ia sisir perlahan. Pagi itu harusnya menjadi awal hari yang biasa. Menyiapkan sarapan, mengantar Nadia ke sekolah, lalu mengurus rumah sambil sesekali menekuni bisnis kecil-kecilan daring yang ia kelola. Namun entah kenapa, hatinya terasa berat. Ada sesuatu yang ganjil sejak beberapa bulan terakhir. Arman, suaminya, sudah jarang sekali sarapan bersama. Dulu, setiap pagi, Arman selalu duduk di meja makan sambil menikmati teh manis buatan Maya. Mereka berbincang ringan, sesekali bercanda tentang tingkah laku Nadia di sekolah. Tetapi kini, kebiasaan itu hilang. Arman lebih sering terburu-buru keluar rumah, bahkan kadang berangkat sebelum subuh, dengan alasan rapat atau perjalanan dinas. Maya tahu pekerjaannya sebagai konsultan memang menuntut mobilitas tinggi. Tapi tetap saja, naluri seorang istri sulit dibohongi. Ada sesuatu yang tidak beres. Ma, kenapa bengong? Suara lembut Nadia, putri semata wayangnya, membuyarkan lamunannya. Maya tersenyum, meski hati bergejolak. Tidak apa-apa, sayang. Ayo cepat, nanti terlambat ke sekolah. Nadia, gadis berusia 16 tahun itu, masih duduk di bangku SMA. Wajahnya cantik, mirip sekali dengan Maya saat remaja. Bedanya, Nadia punya sorot mata lebih tajam, lebih penuh keyakinan. Kadang Maya merasa putrinya lebih dewasa dari usianya. Mereka sarapan sederhana, nasi goreng dan telur mata sapi. Tak ada Arman pagi itu. Lagi-lagi, ia sudah pergi sebelum fajar. Maya menghela napas pelan, mencoba menahan rasa sepi yang kian menyesakkan. Siang harinya, Maya menerima telepon dari Bu Ratna, mertuanya. Perempuan berusia 60-an itu masih tampak anggun meski usianya senja. Tetapi di mata Maya, Bu Ratna bukanlah sosok ibu yang penuh kasih. Sejak awal pernikahan, Maya sering mendapat sindiran halus maupun kasar. "Halo, Maya, kamu di rumah kan?" Suara Bu Ratna terdengar dingin. "Iya, Bu. Ada apa?" Jawab Maya hati-hati. "Aku mau mampir sebentar. Ada yang ingin kubicarakan." "Siapkan teh." "Ya." Tanpa menunggu jawaban, sambungan terputus. Maya terdiam sejenak. Setiap kali Bu Ratna datang, hampir selalu ada saja ucapan yang menusuk. Ia mencoba menguatkan hati. Tak lama, bel rumah berbunyi. Bu Ratna masuk dengan langkah mantap, membawa tas tangan mewah. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti di meja makan. "Kamu masih masak nasi goreng? Dari dulu itu-itu saja." "Arman pasti bosan," ujarnya ketus. Maya menahan diri. "Ini hanya untuk sarapan sederhana, Bu. Kalau makan malam biasanya saya buatkan menu lain." "Ah, entahlah. Yang penting Arman tidak kekurangan. Kau harus ingat, Maya, Arman itu pekerja keras. Jangan sampai ia merasa tidak dihargai di rumah." Setiap kata Bu Ratna bagai belati yang menusuk perlahan. Maya menunduk, menggenggam tangannya erat di bawah meja. "Ngomong-ngomong, Arman sudah bilang? Dia mau ada perjalanan panjang. Mungkin beberapa minggu." Maya terperanjat. "Perjalanan? Kemana, Bu?" "Entahlah. Luar kota atau mungkin luar negeri. Dia kan orang sibuk. Kau jangan terlalu banyak tanya. Yang penting, jangan merepotkannya dengan keluhan-keluhanmu." Maya tercekat. Kenapa Arman tidak pernah bercerita padanya? Suami yang dulu selalu terbuka kini berubah menjadi sosok asing. Malam itu, Arman pulang larut. Wajahnya lelah, tapi sorot matanya tak lagi hangat seperti dulu. Maya menunggu di ruang tamu. "Kamu dari mana, Mas?" tanyanya pelan. "Kerja. Ada proyek yang harus dipantau." Jawabannya singkat,
Dingin. Maya memberanikan diri. Aku dengar dari ibu. Kamu mau ada perjalanan panjang? Kenapa aku tidak diberitahu? Arman menghela napas panjang. Maya, jangan banyak tanya. Aku sudah pusing dengan pekerjaan. Aku butuh istri yang mengerti, bukan yang cerewet. Kata-kata itu membuat hati Maya runtuh. Ia ingin membalas, ingin mengatakan bahwa seorang istri berhak tahu. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap suaminya yang kini terasa begitu jauh. Beberapa hari berikutnya, kejanggalan semakin terasa. Maya menemukan koper besar di kamar tamu, penuh dengan pakaian pria dan wanita. Anehnya, ada beberapa pakaian perempuan yang bukan miliknya. Ia sempat berpikir, mungkin itu hadiah untuk dirinya. Tapi ukuran dan model pakaian itu jelas bukan gaya Maya. Lebih muda, lebih berani. Dadanya sesak. Pikiran buruk menghantam kepalanya. Namun sebelum sempat bertanya, Arman sudah menutup koper itu rapat-rapat. Jangan ikut campur. Itu urusanku. Katanya dingin. Maya merasa dunianya mulai retak. Ia berusaha tetap tegar demi Nadia. Tapi setiap malam, ia menangis diam-diam di bantal. Perasaan dicintai, dihargai, seakan lenyap. Yang lebih menyakitkan, ia melihat suaminya semakin dekat dengan Bu Ratna. Mereka sering berbisik-bisik, menyembunyikan sesuatu darinya. Maya bukan perempuan bodoh. Ia tahu ada rahasia besar yang tengah dijaga rapat-rapat. Namun apa? Ketika ia berdiri di balkon suatu malam, menatap bulan yang redup, hatinya bergemuruh. Apakah aku sudah kehilangan suamiku? Di kejauhan, Arman berbicara lewat telepon dengan suara lirih, tapi cukup jelas untuk didengar. Tenang, semua sudah siap. Kita berangkat sesuai rencana. Jangan khawatir, dia tidak akan tahu apa-apa. Maya terdiam, tubuhnya bergetar. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari 1000 pisau. Maya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja tertutup setelah Arman keluar. Pagi itu, suaminya pamit dengan alasan ada rapat penting di Bandung. Ia membawa koper besar, wajahnya penuh keseriusan. Bu Ratna, mertuanya, ikut menemaninya. Seolah perjalanan itu adalah urusan keluarga yang tak boleh dicampuri. Sejak semalam, Maya tak bisa tidur. Kata-kata samar yang ia dengar dari percakapan Arman melalui telepon terus menghantui. Kita berangkat sesuai rencana. Dia tidak akan tahu apa-apa. Apa maksudnya? Siapa yang dimaksud dengan kita? Dan siapa pula dia yang tak boleh tahu? Maya meremas tangannya sendiri, mencoba menenangkan hati. Tapi kecurigaan itu semakin besar. Ia merasa sedang berada di tengah badai, tapi tak tahu arah mana yang harus dituju. Siang hari, Maya memberanikan diri masuk ke kamar utama. Ia mencoba mencari jawaban dari benda-benda yang ditinggalkan suaminya. Lemari pakaian sedikit terbuka, seakan ditutup tergesa-gesa. Ia menemukan sebuah amplop coklat di antara tumpukan kemeja. Dengan tangan gemetar, ia membuka isinya. Ada fotokopi paspor. Bukan hanya paspor Arman, tapi juga paspor Bu Ratna. Dan yang membuat Maya hampir menjatuhkan amplop itu adalah paspor atas nama seorang perempuan, Rani Prasetyo. Nama itu bukan asing. Ia pernah mendengar Arman menyebut Rani, bertahun-tahun lalu, sebagai rekan kerja lama di sebuah proyek. Maya tak pernah menyangka, nama itu akan muncul kembali dalam kehidupannya sekarang. Jantung Maya berdetak kencang. Kenapa paspor Rani ada bersama dokumen keluarga? Untuk apa? Sore itu, Maya mencoba menenangkan diri dengan membuat teh hangat. Tapi baru saja ia duduk, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. Nomor tidak dikenal. Mbak Maya, hati-hati. Saya tidak bisa bicara banyak. Tapi Arman dan Bu Ratna tidak sedang ke Bandung. Mereka ke bandara. Bersama seorang perempuan. Tolong jaga diri Mbak. Maya terperanjat. Tangannya gemetar hingga cangkir hampir jatuh. Siapa pengirim pesan itu? Bagaimana ia tahu? Ia mencoba membalas. Tapi pesan sudah tak bisa terkirim. Nomor itu seakan menghilang. Malam menjelang.
Rumah terasa hampa tanpa suara Arman dan Bu Ratna. Bahkan Nadia, yang biasanya ramai bercerita sepulang sekolah, kali ini terlihat diam. Gadis itu memandang ibunya dengan tatapan penuh tanya. "Ma, kenapa wajah Mama pucat?" tanya Nadia lembut. Maya berusaha tersenyum. "Tidak apa-apa, sayang. Mama hanya lelah." Tapi Nadia bukan anak kecil lagi. Ia memperhatikan gerak-gerik ibunya. "Ini tentang Papa, kan?" Maya tercekat. Ia ingin menyangkal, tapi air matanya lebih dulu jatuh. Ia mendekap putrinya erat. "Nat, Mama takut. Papa dan Nenek pergi entah kemana. Dan Mama menemukan paspor orang lain di antara dokumen mereka." Nadia menatap ibunya serius. "Siapa?" "Rani. Teman kerja Papa dulu." Mata Nadia menyipit. Ada kilatan marah sekaligus tekad di wajahnya. "Ma, percayalah sama aku. Jangan panik dulu. Kita akan cari tahu." Keesokan paginya, Maya mencoba menghubungi Arman. Nomornya aktif, tapi tidak pernah diangkat. Pesan yang ia kirim hanya dibaca tanpa balasan. Hatinya semakin tenggelam dalam rasa gelisah. Ia lalu mencoba menghubungi Bu Ratna. Kali ini terhubung. "Iya, Maya. Ada apa?" Suara Bu Ratna terdengar biasa saja. "Ibu di mana sekarang? Kok kemarin pergi tiba-tiba?" "Aku khawatir," ucap Maya dengan suara bergetar. "Ah, kau ini terlalu berlebihan. Kami hanya ada urusan keluarga. Tidak usah ikut campur. Urus saja rumah dan anakmu," jawab Bu Ratna dingin, lalu menutup telepon tanpa penjelasan lebih lanjut. Maya mematung. Dadanya sesak. Napasnya terasa berat. Kata-kata, "urus saja rumah dan anakmu," terdengar seperti tamparan keras. Hari demi hari berlalu. Maya semakin yakin ada sesuatu yang besar tengah disembunyikan. Apalagi setelah ia menemukan koper kecil yang ternyata tertinggal di gudang belakang. Di dalamnya ada tumpukan perhiasan yang dulu miliknya. Gelang emas, kalung, dan beberapa cincin, tetapi kotaknya kosong. Hanya tersisa nota pembelian dan bukti transfer bank atas namanya. Ia baru sadar, hartanya perlahan raib, diambil tanpa sepengetahuannya. Malam itu, Maya termenung di teras rumah. Angin malam meniup rambutnya pelan. Ia merasa sendirian, terjebak dalam kebohongan besar. Tiba-tiba Nadia keluar, membawa laptop. "Ma, aku punya sesuatu." "Apa itu, Nak?" Nadia membuka layar, memperlihatkan catatan perbankan digital. "Aku cek internet banking Mama. Lihat ini. Ada transfer besar-besaran ke rekening luar negeri beberapa minggu terakhir. Atas nama orang bernama Rani Prasetyo." Maya ternganga. Matanya panas menahan air mata. Semua kepingan misteri perlahan menyatu. Paspor Rani, koper penuh pakaian perempuan, keberangkatan Arman dan Bu Ratna secara diam-diam, dan uang yang raib. Arman tidak sedang ke Bandung. Ia pergi ke luar negeri bersama Rani dan membawa semua harta keluarga. Maya menggenggam tangan putrinya. "Kenapa Papa tega? Nat? Kenapa harus begini?" Nadia menatap ibunya dengan tatapan penuh tekad. "Tenang saja, Ma. Kita akan cari tahu semuanya. Papa boleh pikir Mama lemah, tapi Papa lupa, Mama punya aku." Kata-kata itu, meski singkat, memberi Maya sedikit kekuatan. Di balik pengkhianatan yang menyakitkan, masih ada cahaya kecil yang membuatnya bertahan. Malam itu, sebelum tidur, Maya menulis di buku hariannya. Tulisan tangannya bergetar. "Aku baru tahu, hidup bisa berubah dalam sekejap. Suami yang kucintai, ibu mertua yang kuanggap keluarga, ternyata berjalan di belakangku. Mereka membawa harta, mungkin juga cinta yang dulu pernah ada. Tapi aku masih punya Nadia. Dan mungkin, itu satu-satunya alasan untuk terus bertahan." Air matanya jatuh di atas lembaran kertas. Maya tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu. Pesawat yang membawa Arman, Bu Ratna, dan Rani mendarat di sebuah bandara internasional pada malam yang dingin. Kota itu ramai dengan cahaya lampu,
penuh orang asing yang bergegas dengan koper masing-masing. Bagi Arman, ini adalah awal dari sebuah kehidupan baru, atau setidaknya, itulah yang ia yakinkan pada dirinya. Rani menggandeng lengannya erat. Perempuan berusia 30 tahun itu tampak berseri-seri, mengenakan mantel panjang krem yang membuatnya terlihat elegan. Akhirnya, kita sampai juga, ucapnya dengan senyum penuh kemenangan. Arman hanya mengangguk. Ia mencoba menutupi kegelisahan di hatinya. Sebab meski wajahnya terlihat tenang, jauh di dalam dirinya ada rasa bersalah. Maya, istrinya, pasti sedang kebingungan di rumah. Tapi Arman menepis pikiran itu cepat-cepat. Ia percaya, keputusan ini adalah yang terbaik, setidaknya bagi dirinya sendiri. Jangan ragu, men, bisik Bu Ratna yang berjalan di samping mereka. Maya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia terlalu lemah. Sekarang fokus saja pada rencanamu dengan Rani. Arman menoleh pada ibunya, mengangguk pelan. Dukungan Bu Ratna membuatnya merasa langkahnya sah. Sejak lama, ibunya memang tidak pernah benar-benar menyukai Maya. Ia selalu merasa menantu itu tidak cukup untuk anaknya. Dan kini, restu Bu Ratna menjadi bahan bakar utama bagi Arman untuk meninggalkan rumah yang dulu ia bangun bersama Maya. 2 hari kemudian, sebuah acara sederhana berlangsung di sebuah apartemen mewah yang mereka sewa. Tak ada pesta besar, tak ada undangan ramai. Hanya ada seorang penghulu lokal yang mereka bayar dengan sejumlah uang, serta 2 saksi bayaran yang tak mereka kenal. Rani mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya disanggul rapi. Senyum di wajahnya tidak pernah hilang. Baginya, ini adalah momen yang ia nantikan bertahun-tahun. Ia berhasil merebut Arman dari Maya, perempuan yang menurutnya tidak pantas berdampingan dengan pria sukses sepertinya. Dengan mahar seperangkat perhiasan emas, saya terima nikahnya Rani Prasetyo dengan Arman. Suara penghulu itu menggema di ruangan kecil. Arman mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap, meski di dalam dadanya ada getar yang sulit dijelaskan. Setelah ucapan itu sah, Rani menunduk, lalu tersenyum puas. Bu Ratna menepuk tangan dengan ekspresi lega. Akhirnya resmi juga. Sekarang, kita bisa hidup lebih tenang. Maya, dia hanya akan menjadi bayangan masa lalu. Setelah acara itu selesai, Rani duduk di samping Arman di sofa empuk. Ia menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Aku bahagia sekali, Mas. Sekarang aku benar-benar milikmu. Arman tersenyum tipis. Ia membelai rambut Rani. Aku janji akan membuatmu bahagia. Kita akan mulai hidup baru di sini. Semua sudah siap. Harta yang kubawa akan cukup untuk memulai usaha. Ya, harta. Kata itu seketika membuat Arman kembali berpikir. Ia teringat pada koper-koper besar yang kini tersimpan di lemari apartemen. Di dalamnya ada perhiasan emas, uang tunai, bahkan surat-surat berharga atas nama Maya. Semua itu ia ambil dengan dalih, untuk masa depan. Arman meyakinkan dirinya. Maya toh tidak akan bisa mengelola semua itu. Lebih baik aku yang memegangnya. Malam itu, Rani berjalan berkeliling apartemen, memandangi pemandangan kota dari balik jendela kaca besar. Mas, lihat, betapa indahnya. Kita seperti benar-benar bebas. Tak ada yang bisa menghalangi kita sekarang. Bu Ratna, yang sedang duduk di kursi, ikut tersenyum puas. Kau memang perempuan yang tepat untuk Arman. Rani, kau cerdas, cantik, tahu bagaimana mendukungnya. Tidak seperti Maya, yang hanya tahu mengurus rumah tanpa ambisi. Aku sudah lama ingin Arman bersama orang sepertimu. Ucapan itu membuat Rani semakin angkuh. Ia merasa menang telak. Dalam hatinya, ia berbisik, Maya, kamu sudah kalah. Arman milikku sekarang. Hartamu pun sudah di tanganku. Namun, jauh di sudut hati Arman, ada bayangan wajah Maya dan Nadia. Ia ingat bagaimana Maya selalu setia mendampinginya dari awal, ketika ia masih berjuang membangun karir. Maya yang menemaninya dalam kesulitan. Maya yang mengurus rumah tanpa banyak menuntut. Bayangan itu membuat dadanya sesak. Tapi setiap kali keraguan muncul, Bu Ratna selalu mengingatkannya. Jangan pernah menoleh ke belakang,
Men, kau sudah membuat pilihan. Jangan menyesal. Arman mengangguk, mencoba mengubur rasa bersalahnya. Hari-hari berikutnya, mereka mulai mengatur kehidupan baru. Arman membuka rekening di bank lokal, mentransfer uang dalam jumlah besar dari rekening Maya. Rani membantu memilihkan apartemen permanen, juga membelanjakan perhiasan dengan rakus. Maya tidak akan bisa melacak ini semua, kata Rani suatu kali sambil menatap deretan perhiasan di etalase toko. Semua atas namaku sekarang. Kau aman, Mas. Arman tersenyum tipis, meski hatinya masih bergolak. Sementara itu, di tanah air, Maya sedang duduk di ruang tamu yang hening. Ia baru saja memeluk Nadia yang mencoba menenangkannya. Namun ia belum tahu bahwa di kota jauh, suaminya baru saja mengucapkan ijab kabul dengan perempuan lain, dengan restu mertuanya sendiri. Maya hanya bisa merasakan bahwa sesuatu sedang dirampas darinya. Dan memang benar, bukan hanya cinta, tapi juga harta, kehormatan, bahkan masa depannya yang kini berada di genggaman orang lain. Rani menatap Arman malam itu, di kamar apartemen. Mas, mulai sekarang jangan lagi ingat Maya. Dia hanya masa lalu. Aku yang akan mendampingimu. Kita akan lebih sukses, lebih bahagia, tanpa beban. Arman menutup mata, menghela napas panjang. Ia tahu ia sudah melangkah terlalu jauh. Jalan kembali sudah tak ada lagi. Sementara di dalam hatinya, suara Maya yang lembut masih terngiang. Mas, jangan tinggalkan aku. Dan di kejauhan, seakan ada badai yang bersiap menghantam kehidupan barunya. Maya duduk di sofa ruang tamu, tubuhnya terasa lemas. Matanya memandang kosong ke arah rak perhiasan yang dulu penuh kilauan. Kini, semuanya hilang. Perhiasan emas, kalung, gelang, cincin, semua telah raib. Hatinya terasa hancur. Hari itu, ia baru saja membuka buku tabungan dan rekening banknya. Saldo yang biasanya menenangkan kini tinggal angka 0. Setiap transaksi terlihat jelas. Transfer besar-besaran ke rekening asing atas nama Rani Prasetyo. Air matanya jatuh begitu saja. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh dalam sekejap. Arman, suami yang ia cintai, yang pernah menjadi sandaran hatinya, kini ternyata telah meninggalkannya. Bersama Bu Ratna dan perempuan itu, Rani, ia pergi ke luar negeri. Membawa semua harta mereka, meninggalkan Maya dan Nadia dalam kesepian dan ketakutan. Nadia duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya erat. Matanya yang tajam menatap Maya dengan serius, seakan ingin menyuntikkan keberanian. Ma, kita masih punya aku. Kita akan mencari jalan. Jangan sampai papa dan nenek menang begitu saja. Maya tersenyum tipis, tapi hatinya tetap perih. Ia memeluk putrinya erat. Aku merasa dunia ini runtuh. Nat, papa, nenek, mereka tega sekali. Semua yang kubangun, semuanya hilang begitu saja. Nadia menggenggam pipi ibunya dengan lembut. Ma, mama jangan menyerah. Aku tahu ini berat. Tapi percayalah, kita bisa bangkit. Kita akan ambil kembali yang menjadi hak mama. Semua itu akan kembali. Kata-kata Nadia seperti percikan kecil di tengah gelapnya lautan kesedihan. Maya menatap putrinya, melihat keberanian yang bahkan ia sendiri sulit menimbulkan. Ia merasa ada cahaya tipis yang menuntunnya keluar dari kegelapan. Hari demi hari berlalu, dan kepanikan Maya tidak berkurang. Setiap kali ia menatap kalender, bayangan Arman dan Rani seakan semakin membesar. Ia membayangkan mereka tertawa di luar negeri, menikmati hidup baru dengan hartanya yang dicuri. Maya mencoba menghubungi Arman. Ponselnya selalu tidak diangkat. Pesan yang ia kirim hanya dibaca tanpa balasan. Bu Ratna? Sama. Bahkan teleponnya beberapa kali diblokir. Semuanya terasa hampa. Rumah yang dulu hangat kini seperti penjara sunyi. Setiap sudutnya mengingatkan Maya pada pengkhianatan yang ia alami. Ia kemudian membuka lemari dan menemukan koper besar yang tertinggal di gudang belakang. Hatinya berdebar. Di dalamnya ada surat-surat penting, dokumen rumah, akta tanah, dan beberapa perhiasan yang tak sempat dibawa. Tapi sebagian besar sudah hilang.
Maya duduk di lantai, menatap koper itu, merasa hampa. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia simpan dengan susah payah, seakan dirampas oleh tangan-tangan yang tak berperi kemanusiaan. Di saat itu, air mata kembali jatuh. Maya merasa dirinya lemah, tidak berdaya. Ia ingin berteriak, memukul, bahkan menangis sepuas-puasnya. Tapi ia menahan diri. Nadia menatapnya, dan Maya tahu bahwa putrinya membutuhkan kekuatan ibunya, meski Maya sendiri sedang rapuh. Di tengah keputusasaan itu, Maya mulai menyusun pikiran. Ia harus tahu rencana mereka, langkah demi langkah. Ia mulai mengumpulkan bukti, menyimpan catatan, mencatat semua transaksi yang bisa ia akses dari ponsel dan laptop. Hatinya terbakar amarah, tapi ia tahu, marah tanpa arah tidak akan membawanya kemana-mana. Lihat ini, kata Nadia suatu sore sambil membuka laptop. Aku cek lagi rekening Mama. Ada beberapa bukti transfer, tanggal, dan jumlah yang bisa kita pakai. Maya menatap layar laptop dengan saksama. Ada bukti transfer yang jelas menuju rekening luar negeri atas nama Rani Prasetyo. Ada juga beberapa dokumen pajak dan kwitansi yang menandakan bahwa mereka memang merencanakan semua ini jauh-jauh hari. Bagaimana mereka bisa merencanakan ini semua? Bisik Maya. Hatinya bergetar antara marah dan tak percaya. Nadia menatap ibunya dengan tegas. Mereka pikir Mama lemah. Tapi mereka lupa. Aku ada. Dan aku akan pastikan Mama tidak sendirian. Kita bisa ambil kembali hak Mama. Maya mengangguk perlahan. Hatinya mulai merasa hangat, meski masih terselimuti rasa sakit. Ia tahu, langkah pertama untuk bangkit adalah menyadari bahwa putrinya bukan hanya teman, tapi juga sekutu sejati. Malam itu, Maya menulis di buku hariannya. Dunia ini runtuh di hadapanku. Aku kehilangan suami, kehilangan harta, bahkan kehilangan rasa aman. Tapi aku masih punya Nadia. Aku masih punya putriku yang berani. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Semua yang mereka ambil akan kembali. Aku berjanji. Tulisan itu menjadi mantra bagi Maya. Ia menutup buku, menatap Nadia, dan tersenyum tipis. Meski rasa sakit masih membara, ada tekad baru yang muncul, untuk bertahan, untuk bangkit, dan untuk menuntut keadilan. Beberapa hari kemudian, Maya mulai menghubungi teman lama yang bekerja di bidang hukum dan perbankan. Ia menyiapkan dokumen-dokumen yang tersisa, bukti transfer, dan catatan penting lainnya. Langkah-langkah kecil ini memberinya harapan bahwa dunia tidak benar-benar runtuh, selama ia bersedia melawan. Di sisi lain, Bu Ratna dan Arman sedang menikmati kehidupan mereka di luar negeri. Mereka tidak menyangka, Maya sedang menyusun strategi. Setiap langkah mereka mulai terasa rentan, karena Maya tidak lagi pasif. Ia belajar, mencatat, dan merencanakan dengan hati-hati. Maya tahu, badai yang akan datang akan lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bukan lagi korban. Ia mulai merasakan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi, karena ia memiliki satu hal yang tidak bisa dirampas siapapun, keberanian dan cinta putrinya. Maya menatap malam dari balkon rumahnya. Angin dingin menyapu wajahnya. Di langit, bintang-bintang redup tapi tetap ada. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri. Dunia boleh runtuh, tapi aku tidak akan jatuh, bisiknya pada diri sendiri. Aku akan bangkit. Untuk diriku. Untuk Nadia. Untuk masa depan yang mereka pikir bisa mereka curi begitu saja. Dan di dalam hatinya, sebuah janji tersimpan, bahwa meski 2 hari lagi atau 2 bulan lagi, ia akan menemukan cara untuk menghadapi Arman, Bu Ratna, dan Rani. Semua akan dibayar dengan keadilan. Maya duduk di meja makan, tangan menggenggam cangkir teh hangat yang hampir tidak disentuh. Ia merasa lelah, hampa, dan seolah seluruh dunia telah berbalik melawan dirinya. Namun di seberangnya, Nadia menatap ibunya dengan mata penuh tekad. Gadis itu belum tidur, rambut masih tergerai, wajahnya pucat namun matanya berkilat. Kita nggak bisa terus begini, kata Nadia lembut tapi tegas.
Kita harus bergerak. Kalau kita cuma duduk diam dan menangis, Papa dan Nenek akan menang terus. Maya menghela napas panjang. Aku takut, Nak. Semua harta kita dibawa. Papa, dia menikah dengan perempuan lain. Mereka meninggalkanku begitu saja. Nadia menggeleng. Papa memang salah. Tapi kita nggak bisa menyerah. Aku percaya kita bisa ambil kembali hak Mama. Semua itu akan kembali. Maya menatap putrinya, merasakan kehangatan dari kata-kata itu. Ia tersenyum tipis. Rasa sakitnya masih ada, tapi ada secercah harapan. Ia sadar, Nadia bukan hanya putri yang perlu dilindungi, tapi juga teman seperjuangan yang mampu memberinya kekuatan. Malam itu, Nadia membuka laptopnya. Ia duduk di samping ibunya, memperlihatkan data yang sudah ia kumpulkan. Aku sudah cek rekening Mama lagi. Semua transfer terlihat jelas. Ada beberapa bukti yang bisa kita gunakan. Bahkan ada tanggal dan nomor referensi. Maya menunduk, menatap layar dengan seksama. Ia mulai menyadari bahwa anaknya tidak hanya pintar, tapi juga cerdas dalam membaca situasi. Nadia tidak panik, tidak terbawa emosi. Ia justru fokus pada solusi. Aku akan bantu Mama, kata Nadia. Kita bisa buat rencana. Mulai dari sini, kita harus tahu langkah-langkah mereka, agar kita bisa bertindak lebih cepat. Maya menggenggam tangan putrinya. Terima kasih, Nak. Aku bangga padamu. Kau benar-benar cahaya di tengah gelapku. Hari-hari berikutnya, Maya dan Nadia mulai bekerja sama. Mereka menyusun catatan, mencatat setiap transaksi yang masuk dan keluar, menyimpan bukti transfer, email, dan dokumen lain yang bisa digunakan untuk menjerat Arman dan Rani. Maya merasa hatinya mulai bergejolak dengan semangat baru. Ia sadar, selama ini ia terlalu pasif, terlalu percaya pada orang yang kini mengkhianatinya. Namun dengan Nadia di sisinya, ia merasa ada kekuatan yang sebelumnya tersembunyi. Kita harus sabar. Jangan terburu-buru, kata Nadia suatu sore saat mereka duduk di ruang kerja kecil di rumah. Langkah kita harus rapi, biar mereka nggak sempat mengelak. Maya mengangguk. Iya, Nak. Aku tahu. Aku akan mengikuti rencanamu. Gadis itu tersenyum. Kau nggak sendiri, Aku selalu ada. Suatu malam, Maya merenung di balkon rumah. Angin dingin meniup rambutnya. Ia menatap langit. Bintang-bintang yang redup seolah memberi tanda bahwa harapan masih ada. Ia ingat kata-kata Nadia. Kita akan ambil kembali hak Mama. Maya menutup mata, merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan belakangan ini. Meski rasa sakit masih membara, ia menyadari bahwa sekarang ia memiliki motivasi baru. Motivasi itu bukan sekadar untuk membalas dendam, tapi juga untuk menunjukkan bahwa mereka, ibu dan anak, bisa bertahan dan menang melawan ketidakadilan. Di hari berikutnya, Maya menghubungi sahabat lamanya, Tania, yang bekerja di bidang hukum dan konsultasi internasional. Tania kaget mendengar apa yang terjadi. Maya, ini serius. Mereka tidak hanya meninggalkanmu, tapi juga membawa harta dan menikah siri di luar negeri. Kita harus bertindak cepat, kata Tania. Maya menunduk, menahan air mata. Aku takut. Tania, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Nadia menepuk bahu ibunya. Kita bisa mulai dari bukti yang ada. Aku sudah catat semua transaksi, paspor mereka, bahkan alamat apartemen mereka. Kita punya cukup informasi untuk membuat langkah pertama. Tania tersenyum. Bagus. Kalau begitu, kita akan susun strategi. Kita harus berhati-hati, tapi efektif. Aku akan bantu kalian. Maya merasa lega. Dengan Nadia di sisi dan Tania sebagai pendukung, ia mulai menyadari bahwa meski dunia telah mengkhianatinya, ia tidak benar-benar sendirian. Maya dan Nadia mulai menelusuri jejak Arman dan Rani secara diam-diam. Mereka mencari informasi melalui media sosial, teman lama Arman, dan beberapa kontak di luar negeri yang bisa memberi petunjuk. Setiap informasi yang mereka temukan semakin menguatkan tekad mereka.
Lihat ini, kata Nadia sambil menunjuk layar laptop. Foto ini diunggah beberapa hari lalu. Itu apartemen mereka. Kita tahu mereka di mana sekarang. Maya menatap foto itu. Jantungnya berdebar. Ia merasa marah sekaligus lega. Marah karena mereka seolah menertawakan penderitaannya. Lega karena sekarang ia memiliki petunjuk konkret. Bagus. Nak, ini langkah pertama kita, kata Maya pelan. Ia merasakan adrenalin mengalir. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu, ia merasa hidup kembali. Seiring waktu, Maya belajar mengendalikan emosinya. Ia tidak lagi menangis tanpa arah, tetapi mulai menyusun strategi. Ia dan Nadia duduk bersama setiap malam, merencanakan langkah demi langkah, mencatat setiap bukti, dan mengantisipasi kemungkinan yang akan mereka hadapi. Kita harus berpikir jangka panjang, kata Nadia suatu malam. Mereka mungkin mencoba mengelak, mungkin juga memindahkan aset lagi. Kita harus cepat tapi hati-hati. Maya tersenyum. Iya, nak, aku akan ikut rencanamu. Aku percaya padamu. Gadis itu menatap ibunya. Matanya berbinar. Kita akan menang. Percayalah, mereka tidak bisa mengalahkan kita. Kita punya kekuatan yang mereka tak punya, keberanian dan kebersamaan kita. Di tengah semua ini, Maya merasa sebuah ikatan baru terbentuk dengan Nadia. Bukan hanya sebagai ibu dan anak, tapi sebagai partner sejati dalam perjuangan. Setiap rencana, setiap bukti yang dikumpulkan, membuat Maya sadar bahwa kekuatan seorang ibu tidak hanya berasal dari kasih sayang, tapi juga dari keberanian menghadapi ketidakadilan. Maya menatap putrinya dengan penuh haru. Nadia, kau bukan hanya penyelamatku, tapi juga alasan aku bisa bertahan. Nadia tersenyum, menggenggam tangan ibunya. Dan aku akan selalu ada. Kita berdua akan melalui ini bersama. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Maya menutup laptop malam itu, menatap bintang-bintang di langit. Meski badai kehidupan telah menghancurkan sebagian dunianya, cahaya dari putrinya membuatnya tetap percaya bahwa harapan masih ada. Ia tahu, perjuangan baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya, Maya tidak merasa takut. Ia siap menghadapi Arman, Bu Ratna, dan Rani. Ia siap menuntut kembali haknya, bahkan jika harus melawan seluruh dunia. Karena di sampingnya, selalu ada Nadia, cahaya yang tak pernah padam, kekuatan yang mampu mengubah keputusasaan menjadi tekad. Dan Maya berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan ada yang bisa mengambil kembali hidupku, kecuali aku sendiri yang menyerah. Tapi aku tidak akan menyerah. 2 hari setelah kata-kata Nadia yang menenangkan hati Maya, rumah yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi oleh aktivitas diam-diam. Maya merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri putrinya. Gadis itu tampak lebih serius, lebih fokus, dan setiap langkahnya terencana. Duduk di sini sebentar, kata Nadia sambil memanggil ibunya ke ruang kerja. Aku ingin tunjukkan sesuatu. Maya mengikuti Nadia, duduk di kursi di depan meja yang penuh dengan laptop, kertas, dan beberapa file yang tertata rapi. Gadis itu mengklik beberapa folder dan menampilkan berbagai dokumen, bukti transfer, rekaman percakapan, dan data yang mereka kumpulkan dari rekening, email, serta media sosial Arman. Maya menatap dengan terkejut. Nak, ini, bagaimana kamu bisa menemukan semua ini? Nadia tersenyum tipis, tetapi matanya menyiratkan tekad baja. Aku mulai dari hal kecil. Rekening, paspor, dokumen bank, semuanya bisa ditelusuri. Aku juga cek beberapa teman papa yang mungkin tahu kegiatan mereka di luar negeri. Aku berhasil mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuat mereka tidak bisa mengelak. Maya menelan ludah. Ia melihat di layar laptop, bukti transfer uang ke luar negeri, foto apartemen mewah yang diunggah Rani di media sosial, bahkan rekaman percakapan suara Arman dengan pihak ketiga yang menunjukkan perencanaan pernikahan siri. Semua fakta itu tersusun rapi di depan mata Maya. 2 hari yang lalu, aku bilang, tenang saja, sekarang kau lihat kan? Aku tidak hanya bicara, tapi sudah mulai bekerja.
ujar Nadia dengan suara mantap. Maya menahan air mata. Ia merasa bangga sekaligus terharu. Nat, kau benar-benar luar biasa. Aku tidak tahu harus bilang apa. Nadia menggenggam tangan ibunya. Jangan bilang apa-apa. Ma, kita harus fokus. Ini baru langkah pertama. Kita belum selesai. Selama 2 hari itu, Nadia telah mengatur segala sesuatunya dengan rapi. Ia membuat peta perjalanan Arman dan Bu Ratna di luar negeri, menemukan alamat apartemen mereka, dan bahkan menghubungi beberapa kenalan yang bekerja di Bank Internasional untuk memverifikasi aliran dana. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ma, lihat ini, kata Nadia sambil menunjuk layar. Ini bukti transfer terakhir. Ada 3 rekening yang mereka gunakan, tapi aku sudah berhasil melacak sebagian besar. Kalau kita bergerak sekarang, mereka tidak akan bisa menghilangkan jejaknya. Maya melihat bukti itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, 2 hari sebelumnya ia hanya merasa putus asa. Tapi sekarang, dengan Nadia di sisi, ia merasakan angin perubahan. Hati yang hancur mulai tersusun kembali menjadi tekad yang kuat. Nadia kemudian menunjukkan rekaman percakapan Arman dengan Rani. Dengar ini, Ma. Mereka membicarakan pernikahan siri, harta yang dibawa dari Mama, dan bagaimana mereka bisa tetap aman dari hukum di Indonesia. Aku simpan semua ini sebagai bukti. Maya mendengarkan. Darahnya mendidih. Ia merasa campuran amarah, kecewa, tapi juga bangga. Bangga karena putrinya mampu mengubah kepedihan menjadi kekuatan. Bagus. Nak, kau benar-benar jenius, kata Maya sambil memeluk putrinya. Aku tidak tahu bagaimana bisa membalas semua ini tanpa bantuanmu. Nadia tersenyum. Kita tidak akan balas dendam dengan sembarangan. Ma. Semua harus rapi, sesuai hukum. Papa dan Rani sudah salah. Mereka harus bertanggung jawab. Kita lakukan ini dengan strategi. Hari itu, mereka mulai menyusun rencana konkret. Nadia membagi langkah-langkah yang harus dilakukan. Mengamankan bukti transfer, semua bukti yang menunjukkan penggelapan harta dan perencanaan nikah siri. Melacak keberadaan mereka, alamat apartemen, nomor rekening, dan kontak pihak ketiga yang terlibat. Konsultasi hukum, menggunakan jasa pengacara internasional untuk menyiapkan gugatan jika diperlukan. Mengatur komunikasi rahasia, agar Arman dan Rani tidak menyadari bahwa mereka sedang dilacak. Maya mengikuti setiap langkah dengan seksama, merasa seolah sedang menata kembali kekuatannya. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar balas dendam, tapi upaya untuk mengembalikan apa yang menjadi haknya dan melindungi masa depan Nadia. Malam itu, mereka berdua duduk di balkon rumah. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, tapi mata Maya hanya tertuju pada putrinya. Nat, kau membuatku percaya bahwa semua masih mungkin, bisiknya. Nadia menatap ibunya dengan mata berbinar. Ma, kau harus percaya. Mereka tidak lebih pintar dari kita. Mereka mungkin pikir Mama lemah, tapi mereka lupa. Aku ada, dan aku akan memastikan Mama tidak sendirian. Maya tersenyum. Aku tidak pernah merasa sebangga ini sebelumnya. Kau benar-benar cahaya di tengah gelapku. Nadia menggenggam tangan ibunya erat. Dan kita akan bersama sampai akhir. Ma. Mereka tidak akan bisa merampas hidup kita. Kita akan tunjukkan siapa yang lebih kuat. Di hari berikutnya, mereka mulai menghubungi beberapa kontak penting. Salah satunya adalah pengacara internasional yang bisa membantu menyita aset yang telah dibawa Arman ke luar negeri. Mereka juga menyiapkan dokumen untuk melaporkan pernikahan siri Arman dan Rani sebagai bagian dari bukti penipuan. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati. Maya merasa gugup sekaligus bersemangat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa putrinya, yang baru berusia 16 tahun, bisa merencanakan sesuatu sedetail ini. Nadia tidak hanya cerdas, tapi juga penuh keberanian. Ma, kita harus bersabar, kata Nadia. Langkah kita harus tepat. Jangan sampai mereka mencurigai sesuatu. Kalau mereka tahu kita mulai bergerak, mereka bisa memindahkan aset lagi.
Maya mengangguk. Ia mulai memahami bahwa ini bukan hanya soal mengembalikan harta, tapi juga memutar balik permainan psikologis yang telah mereka lakukan terhadapnya selama ini. 2 hari kemudian, semua persiapan hampir selesai. Nadia menunjukkan hasil kerjanya, peta aliran uang, jadwal perjalanan Arman dan Rani, foto-foto apartemen mereka, dan bukti-bukti yang cukup untuk memulai tindakan hukum. Lihat ini, kata Nadia sambil menunjuk layar laptop. Kita sudah siap. Semua bukti tersusun rapi. Kita bisa mulai proses hukum dan langkah selanjutnya. Aku bahkan sudah siapkan kontak media sosial dan publikasi, kalau mereka mencoba kabur. Maya menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Nat, aku tidak tahu bagaimana membalas semua ini tanpamu. Kau luar biasa. Kau membuatku percaya lagi. Nadia tersenyum. Ini baru permulaan. 2 hari kemarin hanyalah awal. Kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa Mama dan aku tidak bisa diremehkan. Maya menarik napas panjang, merasakan adrenalin mengalir. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terjadi, ia merasa memiliki kendali kembali. Dunia yang sebelumnya runtuh kini mulai terasa bisa diperbaiki. Dan di dalam hatinya, Maya tahu satu hal, dengan Nadia di sisinya, mereka bisa menghadapi apapun. 2 hari yang lalu, ia merasa putus asa. 2 hari kemudian, mereka telah menyiapkan strategi yang matang. Masa depan mungkin masih penuh tantangan, tapi sekarang mereka memiliki senjata paling kuat, keberanian, kecerdikan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Malam itu, mereka berdua duduk di balkon, menatap langit malam yang luas. Bintang-bintang redup tapi stabil, seolah memberi tanda bahwa harapan selalu ada. Maya merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan belakangan ini. Terima kasih, Nat, bisiknya. Kau membuatku percaya bahwa kita bisa bangkit. Dan Nadia menjawab dengan suara mantap. Kita akan menang. Ini baru permulaan. Maya dan Nadia duduk di ruang kerja kecil, dikelilingi oleh laptop, catatan, dan dokumen yang menumpuk rapi. 2 hari terakhir telah memberi mereka energi baru. Kini saatnya mengeksekusi rencana yang telah disusun dengan hati-hati. Hati Maya berdebar, campuran antara ketakutan dan adrenalin. Ia tahu, setiap langkah harus tepat, karena sedikit saja kesalahan, Arman dan Rani bisa menghilangkan semua bukti dan melarikan diri. Kita mulai dari sini, kata Nadia sambil menunjuk peta aliran dana. Kita harus melacak aset mereka terlebih dahulu. Semua transfer dan rekening yang kita temukan akan kita tindak lanjuti. Aku sudah siapkan kontak pengacara internasional yang bisa membantu menyita aset mereka secara hukum. Maya mengangguk, menenangkan diri. Ia menatap layar laptop yang menampilkan diagram aliran uang. Ribuan dolar, perhiasan, dan properti yang pernah menjadi miliknya kini berada di tangan Rani. Amarahnya memuncak, tapi ia menahan diri. Ia tahu, emosi tanpa strategi bisa membuat mereka kehilangan semua peluang. Nadia mulai mengetik cepat, mengirim email kepada pengacara internasional, menjelaskan situasi, mengunggah bukti transfer, dan menyusun kronologi kejadian. Maya duduk di sampingnya, sesekali memberikan input, memastikan semua dokumen dan bukti lengkap. Ia merasa bangga pada putrinya. Keberanian dan kecerdasannya membuat Maya merasa aman untuk pertama kali sejak pengkhianatan itu terjadi. Kita harus mempersiapkan langkah berikutnya, kata Nadia. Selain menindak aset, kita juga harus memikirkan psikologis mereka. Kita akan buat mereka lengah, sehingga mereka akan melakukan kesalahan. Maya menatap putrinya dengan kagum. Aku tidak pernah membayangkan, Nak, kau sudah memikirkan semua ini dengan begitu matang. Nadia tersenyum tipis. Papa dan Rani terlalu percaya diri. Mereka pikir Mama lemah. Kita akan tunjukkan mereka salah besar. Maya mengingat kembali malam-malam penuh air mata, ketika ia merasa dunianya runtuh. Namun kini, semuanya berubah. 2 hari terakhir bersama Nadia telah memberi Maya energi baru, kekuatan yang sebelumnya tak pernah ia sadari. Ia mulai merencanakan langkah-langkah balas dendam dengan cermat.
Langkah pertama adalah pengumpulan bukti tambahan. Nadia telah menemukan bahwa Arman menggunakan beberapa identitas palsu untuk membuka rekening di luar negeri. Maya merasa ngeri sekaligus lega. Ngeri karena betapa liciknya Arman. Lega karena mereka kini memiliki celah hukum yang bisa dimanfaatkan. "Ma, lihat ini," kata Nadia sambil menunjuk layar laptop. Dengan identitas palsu ini, mereka tidak bisa mengklaim transfer sebagai sah. Semua bisa dijadikan bukti penipuan. Maya menghela napas panjang. "Baik, kita mulai dari sini." Hari itu mereka membagi tugas. Nadia bertugas menghubungi pihak bank internasional, pengacara, dan teman-teman lama Arman yang mungkin bisa memberi informasi tambahan. Maya bertugas menyiapkan dokumen-dokumen hukum, bukti kepemilikan aset, dan kronologi kejadian. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati, teliti, dan penuh perhitungan. Maya menyadari satu hal penting. Balas dendam ini bukan hanya soal harta, tapi juga keadilan. Arman dan Rani telah mengkhianatinya, dan dunia harus tahu kebenaran. Beberapa jam kemudian, Nadia menatap layar laptopnya dengan mata berbinar. "Ma, kita punya titik terang. Aku berhasil menemukan alamat baru mereka di luar negeri. Apartemen yang mereka sewa setelah nikah siri. Mereka tidak tahu kita tahu." Maya menahan napas. "Bagus. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai mereka curiga." "Tenang saja, Ma. Semua langkah kita diam-diam. Kita bergerak seperti bayangan," jawab Nadia. Maya merasa bangga dan lega. Ia mulai menyadari bahwa putrinya bukan hanya rekan, tapi juga pemandu dalam dunia yang kini penuh tipu daya. Hari berikutnya, mereka memutuskan untuk menghubungi pengacara internasional secara langsung melalui video call. Nadia memimpin pembicaraan, menjelaskan kronologi kejadian, bukti transfer, dan identitas palsu yang digunakan Arman. Maya menatap dari samping, mencatat semua saran dan strategi yang diberikan pengacara. Dengan bukti ini, kita bisa meminta pengadilan untuk menyita semua aset yang berada di luar negeri. Bahkan pernikahan siri itu bisa dianggap tidak sah, dan Arman bisa dipaksa mengembalikan semua yang ia ambil, kata pengacara dengan suara tegas. Maya merasa lega. Untuk pertama kalinya, ia melihat jalan menuju keadilan. 2 hari kemarin, ia merasa hancur. Hari ini, ia melihat harapan. Di sisi lain, Nadia mulai merancang strategi psikologis. Ia menyadari bahwa Arman dan Rani terlalu percaya diri. Mereka menganggap Maya lemah, tidak mampu melakukan apapun. Nadia berencana menggunakan itu sebagai kelemahan mereka. "Ma, kita bisa kirim pesan samar, biar mereka tahu kita mulai menelusuri jejak mereka. Jangan langsung terlalu terang-terangan, tapi cukup untuk membuat mereka lengah," kata Nadia. Maya tersenyum. Ia merasa cerdasnya putrinya membuat rencana ini semakin sempurna. "Aku percaya padamu, Nak. Kau benar-benar cahaya di kegelapan ini." Malam itu, Maya dan Nadia duduk di balkon, menatap langit malam yang luas. Bintang-bintang tampak redup tapi stabil, seolah memberi tanda bahwa harapan masih ada. Mereka merasa dunia masih bisa diperbaiki, dan balas dendam bukan lagi sekadar angan-angan, tapi rencana nyata yang siap dieksekusi. "Ma, besok kita mulai langkah pertama," kata Nadia sambil menggenggam tangan ibunya. "Kita akan ambil kembali apa yang menjadi hak Mama. Mereka tidak bisa lolos begitu saja." Maya mengangguk, menahan air mata haru. "Aku siap, Nak. Bersama kamu, aku merasa kuat lagi. Kita akan hadapi mereka, dan kita akan menang." Hari berikutnya, mereka mulai mengirim surat resmi ke bank-bank internasional yang digunakan Arman dan Rani. Nadia mengatur semuanya dengan cermat. Tanggal, bukti transfer, dan identitas palsu. Setiap langkah dilakukan secara diam-diam agar Arman tidak curiga. Sementara itu, Maya mulai menyiapkan dokumen hukum di Indonesia, menghubungi pengacara lokal untuk mengajukan gugatan perdata dan pidana. Ia menyadari bahwa balas dendam ini membutuhkan strategi ganda, hukum domestik dan hukum internasional. Setelah semua persiapan selesai, mereka duduk bersama, merasakan adrenalin yang membuncah.
2 hari lalu, Maya merasa hancur dan putus asa. Sekarang, 2 hari kemudian, mereka telah menyiapkan strategi yang matang. Besok kita mulai eksekusi, kata Nadia sambil menatap ibunya. Kita akan membuat mereka lengah, dan kita akan menuntut hak mama kembali. Maya tersenyum tipis, air mata berlinang. Aku siap, Nak. Bersama kamu, aku merasa kuat lagi. Kita akan tunjukkan siapa yang lebih kuat. Di dalam hati mereka berdua, tekad itu membara. 2 hari yang lalu, dunia terasa runtuh. 2 hari kemudian, mereka telah menyalakan api balas dendam, yang akan membakar setiap kepalsuan dan pengkhianatan yang pernah menimpa mereka. Dan Maya tahu, dengan Nadia di sisinya, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Di apartemen mewah yang mereka sewa di luar negeri, Arman duduk di sofa kulit sambil menatap layar laptopnya. Rani berdiri di belakangnya, menatap layar dengan cemas. Mereka baru saja menerima email dari bank internasional yang mereka gunakan untuk menyimpan aset Maya. Ini tidak mungkin, gumam Arman, tangannya gemetar. Bagaimana mereka bisa mengetahui semua ini? Rani menunduk, wajahnya pucat. Mungkin Maya, atau seseorang yang tahu jejak kita. Kita harus lakukan sesuatu. Arman menatap Rani dengan marah. Tenang dulu. Jangan panik. Kita bisa atasi ini. Kita masih punya Bu Ratna yang bisa membantu. Namun di sisi lain, Bu Ratna, yang baru saja menelepon mereka dari Indonesia, tidak bisa banyak membantu. Anak-anak, kalian harus hati-hati. Tapi aku sudah mencoba hubungi beberapa kenalan di luar negeri. Tapi sepertinya mereka sudah menyiapkan strategi. Arman menutup telepon dengan frustrasi. Ia mulai menyadari bahwa Maya dan Nadia lebih cerdas daripada yang ia kira. 2 hari terakhir, langkah-langkah diam-diam mereka telah menembus lapisan keamanan yang ia anggap tak tertembus. Sementara itu, Nadia duduk di ruang kerjanya di Indonesia, memantau setiap reaksi dari Arman dan Rani. Ia tersenyum tipis melihat email balasan yang penuh kekhawatiran dari pihak bank. Semua langkah yang ia lakukan berjalan sesuai rencana. Maya duduk di sampingnya, menatap putrinya dengan bangga. Lihat ini, kata Nadia sambil menunjuk layar laptop. Mereka mulai panik. Email dari bank menunjukkan bahwa aset mereka mulai dibekukan sementara, menunggu verifikasi lebih lanjut. Itu berarti mereka tidak bisa memindahkan uang lagi. Maya menahan napas. Rasa lega dan puas bercampur. Nat, aku tidak menyangka. Mereka benar-benar lengah. Nadia tersenyum. Itulah yang aku bilang. Mereka terlalu percaya diri. Mereka pikir mama lemah. Tapi kita sudah menyiapkan langkah yang membuat mereka lengah. Arman mencoba menghubungi beberapa kenalan untuk mencari cara memperbaiki situasi. Namun setiap upaya selalu buntu. Rekening mereka dibekukan, dokumen yang mereka kirim ke bank dipertanyakan, dan setiap transaksi dicurigai. Rani mulai panik. Arman, apa yang harus kita lakukan? Semua uang kita, semua rencana kita, terancam. Ujar Rani dengan suara gemetar. Arman menelan ludah. Mencoba tetap tenang. Kita harus tenang. Kita masih bisa menyelesaikan ini. Mungkin ini hanya kesalahan administratif. Kita akan hubungi pengacara di sini. Namun Arman tidak menyadari satu hal penting. Langkah mereka terlalu transparan. Maya dan Nadia telah menyiapkan semua bukti, semua aliran dana, dan sudah mengantisipasi kemungkinan mereka menggunakan pengacara lokal. Semua langkah mereka dipantau dengan cermat. Di sisi lain, Maya dan Nadia mulai merencanakan tahap berikutnya. Mereka tahu bahwa membekukan aset hanyalah langkah awal. Arman dan Rani harus dihadapkan pada konsekuensi hukum dan psikologis dari perbuatan mereka. Langkah berikutnya adalah mengirim surat resmi yang menuntut pengembalian harta mama, serta menyiapkan gugatan untuk pernikahan siri mereka, kata Nadia. Dengan begitu, mereka tidak hanya kehilangan kontrol atas aset, tapi juga mulai merasa terpojok. Maya mengangguk. Iya, kita harus buat mereka sadar bahwa tidak ada jalan keluar. Mereka tidak bisa lolos dari kebenaran. Di luar negeri,
Arman dan Rani mulai merasakan tekanan itu. Rani menangis di kamar, merasa dunia mereka runtuh. Arman, aku merasa kita kalah sebelum mulai, bisiknya. Arman menepuk bahu Rani. Tenang, kita masih punya Bu Ratna. Kita akan mencari cara. Namun Rani tahu, setiap langkah mereka kini diawasi. Mereka tidak bisa bergerak bebas. Setiap transaksi bisa menjadi bukti baru untuk Maya dan Nadia. Kekhawatiran mulai menghantui mereka. Di Indonesia, Maya dan Nadia mulai mengatur strategi publikasi. Mereka sadar bahwa tekanan psikologis juga penting. Mereka menyiapkan beberapa dokumen publikasi yang bisa digunakan untuk memberi tekanan tambahan, tanpa langsung menyinggung hukum internasional. Mereka harus merasakan bahwa semua langkah mereka tidak aman. Mereka harus tahu kita bisa menembus semua rencana mereka, kata Nadia sambil mengetik beberapa draft email. Maya menatap putrinya. Kagum. Aku tidak pernah menyangka. Nak, kau begitu cerdas dalam strategi ini. Nadia tersenyum tipis. Itulah kenapa Mama harus percaya. Kita punya kekuatan yang mereka tidak perhitungkan. Ketelitian, kesabaran, dan keberanian. Sementara itu, Arman mulai merasa gelisah. Ia menatap layar laptop, membaca setiap email dari bank, mencoba memahami strategi yang digunakan Maya dan Nadia. Setiap kali ia mencoba mencari celah, Nadia telah mengantisipasinya. Rani, mereka terlalu cerdas. Kita mungkin sudah mulai kalah, ujar Arman. Wajahnya memucat. Rani menangis, menyesali langkah mereka yang terlalu percaya diri. Bagaimana bisa mereka menemukan semua ini? Kita pikir mereka tidak bisa menelusuri jejak kita. Arman menunduk, menyadari kesalahan besar yang telah ia buat. Selama ini, ia terlalu mengandalkan Bu Ratna dan kepercayaan diri sendiri, menganggap Maya lemah. Kini, Maya dan Nadia telah membalikan keadaan. Di sisi lain, Maya dan Nadia mulai menyiapkan langkah selanjutnya. Gugatan resmi terhadap Arman dan Rani, permintaan pengembalian harta, dan pengakuan bahwa pernikahan siri mereka tidak sah. Mereka bekerja dengan pengacara internasional dan lokal secara bersamaan, memastikan semua langkah legal dan tepat. Besok kita mulai kirim surat resmi, kata Nadia. Mereka harus merasakan tekanan pertama. Setelah itu, kita lanjutkan dengan proses hukum. Kita tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Maya menatap putrinya dengan mata berbinar. Nat, aku bangga padamu. Bersamamu, aku merasa kita bisa menghadapi apapun. Mereka tidak akan menang. Nadia menggenggam tangan ibunya. Iya, kita berdua akan tunjukkan siapa yang lebih kuat. Mereka pikir bisa menguasai hidup Mama, tapi mereka salah besar. Malam itu, Maya duduk di balkon, menatap langit yang gelap namun penuh bintang. Ia merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan sejak pengkhianatan itu terjadi. 2 hari yang lalu, ia merasa dunia runtuh. Sekarang, strategi mereka telah terbongkar di sisi Arman dan Rani, dan mereka mulai merasakan tekanan pertama. Besok semua mulai, kata Nadia di sampingnya. Kita akan buat mereka lengah, dan langkah pertama balas dendam kita mulai terlihat hasilnya. Maya menatap putrinya. Air mata berlinang. Terima kasih, Nak. Kau benar-benar cahaya di tengah gelapku. Bersamamu, aku merasa kuat kembali. Dan di dalam hati mereka berdua, tekad itu semakin membara. 2 hari sebelumnya, dunia terasa runtuh. 2 hari kemudian, strategi balas dendam mereka mulai bekerja, mengoyak kehidupan Arman, Bu Ratna, dan Rani. Maya menyadari satu hal penting. Kekuatan bukan hanya soal harta atau status, tapi juga kecerdikan, kesabaran, dan keberanian. Dan dengan Nadia di sisinya, mereka siap menghadapi apapun. Malam itu, mereka duduk bersama, menatap bintang-bintang di langit, mengetahui bahwa esok akan menjadi hari pertama dari rangkaian langkah yang akan mengubah segalanya. Dunia mungkin telah mengkhianati mereka, tapi sekarang, giliran mereka untuk mengambil kembali kendali. Arman duduk di ruang tamu apartemen mewah mereka di luar negeri. Wajahnya pucat pasi. Di tangannya,
Ponsel berdering terus-menerus dengan notifikasi email dan pesan dari bank, pengacara, serta beberapa pihak yang menanyakan keberadaan aset mereka. Rani duduk di sofa di belakangnya, menggigit bibir, matanya sembab karena menangis. Arman, kita sudah sampai di titik kritis. Semua rekening dibekukan. Semua aset yang kita pikir aman, sekarang tidak bisa diakses, kata Rani dengan suara gemetar. Arman menunduk, memukul meja dengan frustrasi. Ini tidak masuk akal. Maya, mereka tahu segalanya. Bagaimana mungkin dua orang bisa melakukan ini? Aku merasa kita kalah sebelum memulai. Rani menatapnya, penuh cemas. Arman, kita tidak bisa diam saja. Kita harus lakukan sesuatu. Kita harus cari jalan keluar sebelum mereka mengambil semuanya. Arman menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia mulai menelepon beberapa kenalan untuk mencari bantuan hukum, tapi setiap langkahnya selalu mentok. Setiap email yang dikirim selalu mendapat balasan yang menegaskan bahwa aset mereka tidak bisa dipindahkan sampai verifikasi selesai. Ia mulai panik. 2 hari sebelumnya, ia masih merasa aman, yakin Maya lemah dan tidak bisa melakukan apapun. Sekarang, ia mulai merasakan realitas pahit. Maya dan Nadia bukan sekadar pasif. Mereka memiliki strategi, bukti, dan kekuatan yang tak terduga. Sementara itu, di Indonesia, Nadia duduk di samping ibunya, memantau setiap reaksi Arman dan Rani. Ia tersenyum tipis melihat email balasan dari bank dan pengacara internasional yang menunjukkan kepanikan Arman dan Rani. Maya duduk di sampingnya, perasaan bangga bercampur lega. 2 hari yang lalu, dunia mereka runtuh. Sekarang, langkah pertama balas dendam telah berhasil membuat target mereka panik. "Ma, lihat ini," kata Nadia sambil menunjuk layar laptop. Mereka mulai panik. Email dari bank menunjukkan bahwa aset mereka dibekukan, menunggu verifikasi. Mereka tidak bisa melakukan apapun lagi. Maya menarik napas panjang. "Nat, aku tidak menyangka mereka akan begitu lengah. Semua bukti yang kita kumpulkan benar-benar efektif." Nadia mengangguk. "Itulah kekuatan kita. Ma, kita bergerak diam-diam, tapi tepat. Mereka terlalu percaya diri. Sekarang mereka mulai merasakan tekanan yang sebenarnya." Arman mencoba menghubungi Bu Ratna, berharap mendapatkan bantuan. Namun teleponnya ditolak berkali-kali. Bu Ratna merasa khawatir. Ia menyadari bahwa situasi ini lebih serius daripada yang ia kira. "Arman, Rani, kalian harus berhati-hati." "Tapi sepertinya mereka sudah menyiapkan strategi yang tidak kita prediksi," kata Bu Ratna melalui panggilan singkat. Aku tidak bisa banyak membantu kalian sekarang." Arman menutup telepon. Wajahnya memucat. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu mengandalkan Bu Ratna dan kepercayaan diri sendiri. Kini, Maya dan Nadia telah menguasai permainan, dan mereka tidak bisa lagi leluasa bergerak. Di sisi lain, Maya dan Nadia mulai menyiapkan langkah kedua, mengirim surat resmi kepada Arman dan Rani, menuntut pengembalian harta, serta menegaskan bahwa pernikahan siri mereka tidak sah. Langkah ini tidak hanya memberi tekanan hukum, tapi juga tekanan psikologis. Ma, kita harus membuat mereka merasakan bahwa semua langkah mereka diawasi. Mereka harus takut dan lengah, kata Nadia sambil menyiapkan draft surat. Maya tersenyum. "Iya, Nak. Kita harus tunjukkan bahwa tidak ada yang bisa mereka sembunyikan. Dunia ini tidak akan memihak mereka." Hari berikutnya, surat resmi dikirim melalui email dan pos internasional. Nadia memastikan setiap bukti tercantum, mulai dari bukti transfer, dokumen kepemilikan aset, hingga rekaman percakapan yang menunjukkan perencanaan pernikahan siri. Mereka juga menambahkan peringatan bahwa langkah hukum akan diteruskan jika tidak ada tindakan pengembalian harta. Beberapa jam setelah surat diterima, Arman dan Rani mulai panik. Mereka saling menatap dengan cemas, tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi yang begitu rumit. Kita harus lakukan sesuatu, Arman," ujar Rani, suaranya gemetar. "Mereka punya semua bukti. Kita tidak bisa lolos dari ini."
Arman menutup mata, mencoba menenangkan diri. Tenang, kita masih bisa pikirkan jalan keluar. Mungkin kita bisa negosiasi, cari kompromi. Aku tidak tahu. Tapi, kita harus tetap tenang. Namun Arman menyadari satu hal. Langkah diam-diam Maya dan Nadia lebih cerdas daripada yang ia kira. Mereka tidak hanya menyiapkan bukti, tapi juga strategi psikologis yang membuatnya lengah. Di Indonesia, Maya dan Nadia duduk di ruang kerja mereka, menyaksikan reaksi Arman dan Rani melalui email dan media sosial. Mereka melihat Arman mencoba menghubungi pihak bank secara panik, sementara Rani tampak cemas dan menangis. Mereka mulai panik. Lihat, mereka bahkan mencoba memindahkan aset, tapi tidak bisa, kata Nadia sambil tersenyum. Ini baru tahap awal. Kita masih punya langkah berikutnya. Maya menatap putrinya dengan mata berbinar. Nat, aku merasa bangga. Bersamamu, aku tidak lagi merasa takut. Kita bisa hadapi apapun. Nadia menggenggam tangan ibunya. Iya, kita berdua akan tunjukkan siapa yang lebih kuat. Mereka pikir bisa menguasai hidup Mama, tapi mereka salah besar. Tekanan yang dirasakan Arman dan Rani semakin memuncak. Mereka mulai membuat kesalahan kecil karena panik. Rani mengirim email tanpa koordinasi dengan Arman. Arman mencoba menghubungi pihak bank tanpa pertimbangan yang matang, dan langkah-langkah mereka mulai terbaca oleh Nadia. Lihat ini, kata Nadia sambil menunjukkan layar laptop. Mereka mulai membuat kesalahan. Rani mengirim email ke pihak yang salah, dan Arman mencoba negosiasi yang bisa dijadikan bukti tambahan. Semua langkah mereka menguatkan posisi kita. Maya tersenyum tipis. Itu hebat, Nak. Mereka mulai lengah. 2 hari yang lalu aku merasa hancur. Sekarang kita sudah membalik keadaan. Dengan momentum ini, Maya dan Nadia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Pengajuan gugatan resmi di Indonesia dan koordinasi dengan pengacara internasional untuk memperkuat posisi hukum mereka. Langkah ini memastikan bahwa Arman dan Rani tidak bisa lagi menghindar atau melarikan aset yang tersisa. Besok kita akan kirim dokumen hukum lengkap ke pengacara kita di luar negeri, sekaligus mengajukan gugatan di Indonesia, kata Nadia. Langkah ini akan membuat mereka merasa terpojok dan mempercepat proses pengembalian harta. Maya menatap putrinya. Air mata berlinang. Nat, kau benar-benar cahaya di tengah gelapku. Bersamamu, aku merasa kuat kembali. Mereka tidak akan menang. Malam itu, Maya duduk di balkon, menatap bintang-bintang. Ia merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan sejak pengkhianatan itu terjadi. 2 hari yang lalu, dunia terasa runtuh. Sekarang, langkah mereka telah membuat target panik, kesalahan mulai muncul, dan tekanan memuncak. Besok semua mulai, kata Nadia di sampingnya. Kita akan tunjukkan pada mereka bahwa tidak ada jalan keluar. Semua langkah mereka telah diawasi, dan kita siap menghadapi apapun. Maya menatap putrinya dengan penuh haru. Aku siap, Nak. Bersama kamu, aku merasa kita bisa menghadapi apapun. Dunia ini mungkin berusaha menghancurkan kita, tapi sekarang giliran kita untuk bangkit. Dan di dalam hati mereka berdua, tekad itu semakin membara. 2 hari yang lalu, dunia terasa runtuh. 2 hari kemudian, langkah balas dendam mereka memunculkan tekanan nyata, memaksa Arman dan Rani panik dan lengah. Maya menyadari satu hal penting, keberanian, kecerdikan, dan ketelitian bisa mengubah korban menjadi pemenang. Dan dengan Nadia di sisinya, mereka siap menghadapi semua tantangan berikutnya. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kamar Maya. Ia duduk di meja kerja, menatap tumpukan dokumen yang telah disiapkan dengan rapi bersama Nadia. Perasaan campur aduk, lega, tapi juga sedikit tegang. 2 minggu terakhir telah menjadi perjalanan yang panjang dan menegangkan, penuh strategi, pengamatan, dan kesabaran. Nadia duduk di sampingnya, mata berbinar penuh antusiasme. Ini dia. Semua dokumen sudah lengkap, bukti transfer, foto, rekaman percakapan, dan kronologi lengkap peristiwa.
Pengacara kita di Indonesia dan luar negeri sudah siap untuk mengeksekusi gugatan. Maya menatap putrinya. Matanya berkaca-kaca. Nat, aku tidak menyangka. 2 minggu yang lalu aku merasa dunia runtuh. Sekarang, kita sudah siap menghadapi mereka dan mengambil kembali hak kita. Gadis itu tersenyum tipis. Itulah yang aku bilang. Ma, kita harus diam dulu, mengumpulkan bukti, merencanakan langkah, lalu bergerak. Sekarang, mereka tidak punya jalan keluar. Semua langkah mereka tercatat dan diawasi. Sementara itu, jauh di luar negeri, Arman dan Rani duduk di apartemen mereka dengan wajah pucat. Email dari pengacara internasional dan surat resmi dari Pengadilan Indonesia telah diterima. Semua aset mereka dibekukan, dan mereka disadarkan bahwa pernikahan siri mereka tidak sah dan bisa menjadi bukti penipuan. Arman, apa yang harus kita lakukan? Semua harta kita, semua rencana kita, berantakan, kata Rani dengan suara gemetar. Arman menatap layar laptop. Tangannya gemetar. Ini lebih dari yang kita bayangkan. Mereka sudah menyiapkan semuanya dengan rapi. Kita tidak bisa lolos dari ini. Rani menunduk, menyesal. Ia menyadari bahwa kepercayaan diri dan ambisi mereka telah membuat mereka lengah. Maya dan Nadia, yang dulu mereka anggap lemah, kini menjadi ancaman nyata yang tidak bisa dihindari. Di Indonesia, Maya dan Nadia mulai menghubungi pengacara untuk mengeksekusi langkah berikutnya. Pengajuan gugatan resmi terhadap Arman dan Rani, permintaan pengembalian harta, dan publikasi pernyataan yang menunjukkan bahwa pernikahan siri mereka tidak sah. Setiap dokumen dikirim secara hati-hati, disertai bukti lengkap yang tidak bisa dibantah. Ma, kita harus tegas. Kita harus pastikan mereka merasakan tekanan penuh, sehingga mereka tidak berani mencoba kabur atau memindahkan aset lagi, kata Nadia sambil mengetik beberapa email. Maya mengangguk. Iya, Nak. Kita harus menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa mereka sembunyikan. Dunia ini tidak memihak mereka. Ini tentang keadilan. Beberapa jam kemudian, kabar baik mulai berdatangan. Pengacara di luar negeri mengonfirmasi bahwa aset yang dibekukan kini mulai dialihkan ke rekening aman yang diawasi pengadilan. Sementara di Indonesia, pengacara lokal mengabarkan bahwa gugatan telah diterima, dan pengadilan siap memprosesnya. Maya merasa lega, tapi juga bangga. Ia menyadari bahwa 2 minggu terakhir adalah perjalanan panjang, di mana putrinya, Nadia, menjadi cahaya yang menuntun langkahnya. 2 hari yang lalu mereka merasa hancur. Sekarang mereka telah memutar balik keadaan. Ma, lihat ini, kata Nadia sambil menunjukkan layar laptop. Aset mereka mulai dialihkan ke rekening aman. Itu berarti kita berhasil mengamankan sebagian besar harta yang pernah diambil dari Mama. Maya tersenyum tipis. Air mata berlinang. Nat, aku tidak bisa berkata apa-apa. Kau benar-benar luar biasa. Bersamamu, aku merasa kuat kembali. Kita akhirnya bisa mengembalikan apa yang menjadi hak kita. Di sisi lain, Arman dan Rani mulai panik total. Mereka sadar bahwa setiap langkah yang mereka ambil selalu diawasi dan dikontrol. Setiap upaya untuk menegosiasikan aset atau menghindari hukum selalu gagal. Arman mencoba mencari jalan keluar melalui pengacara lokal. Namun setiap langkahnya sudah diperhitungkan oleh Maya dan Nadia. Rani, kita benar-benar kalah, ujar Arman dengan suara lemah. Mereka lebih cerdas daripada yang kita kira. Kita tidak punya jalan keluar lagi. Rani menangis, menyesal, menyadari bahwa kepercayaan diri dan keserakahan mereka telah menghancurkan segalanya. Mereka kini benar-benar berada di bawah tekanan Maya dan Nadia, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Maya dan Nadia memutuskan untuk mengadakan pertemuan kecil untuk merayakan langkah awal kemenangan mereka. Mereka duduk di balkon rumah, menatap langit malam yang cerah, merasakan ketenangan yang jarang mereka rasakan sejak pengkhianatan itu terjadi. Ma, ini baru permulaan, kata Nadia sambil tersenyum. Langkah kita sudah mulai terlihat hasilnya. Mereka mulai panik, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Maya menarik napas panjang, menatap putrinya dengan penuh haru.
Nat, aku tidak pernah merasa sebangga ini. Bersamamu, aku merasa kita bisa menghadapi apapun. Kita telah membalikan keadaan. Gadis itu menggenggam tangan ibunya. Iya, Ma. Kita berdua akan tunjukkan siapa yang lebih kuat. Mereka pikir bisa menghancurkan hidup Mama, tapi mereka salah besar. Hari-hari berikutnya, proses hukum berjalan lancar. Aset yang dibawa Arman dan Rani kembali ke rekening Maya. Pengadilan Indonesia mengesahkan bahwa pernikahan siri mereka tidak sah dan tindakan mereka termasuk penipuan yang merugikan Maya. Semua bukti yang dikumpulkan oleh Nadia menjadi kunci kemenangan mereka. Maya merasa lega, tapi juga bangga. Ia menyadari bahwa perjuangan mereka bukan hanya soal harta, tapi juga tentang harga diri, keadilan, dan keberanian menghadapi pengkhianatan. Ma, kita berhasil, kata Nadia suatu pagi sambil tersenyum. Aset Mama kembali, dan mereka tidak bisa mengelak. Semua langkah mereka terbongkar. Maya menatap putrinya. Air mata berlinang. Nat, aku tidak bisa berkata apa-apa. Kau cahaya di kegelapanku. Bersamamu, aku merasa kuat kembali. Dunia ini mungkin berusaha menghancurkan kita, tapi kita berhasil membalikan keadaan. Arman dan Rani kini benar-benar hancur. Mereka menyadari bahwa ambisi dan keserakahan mereka telah menghancurkan rencana mereka sendiri. Mereka mencoba mengajukan banding, tapi bukti yang dikumpulkan oleh Maya dan Nadia terlalu kuat untuk dibantah. Di sisi lain, Maya dan Nadia merasakan kemenangan yang bukan hanya materi, tapi juga psikologis. Mereka telah menunjukkan bahwa keberanian, kecerdikan, dan kesabaran bisa membalikan keadaan. Ma, lihat ini, kata Nadia sambil menunjukkan laporan resmi dari bank dan pengacara. Semua aset sudah kembali. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maya tersenyum, menatap putrinya dengan penuh rasa syukur. Nat, aku tidak pernah merasa sebangga ini. Bersamamu, aku merasa dunia ini bisa diperbaiki. Kita telah membuktikan bahwa kita tidak bisa diremehkan. Malam itu, Maya dan Nadia duduk di balkon, menatap bintang-bintang yang berkilau. Mereka merasa lega, damai, dan bahagia. Dunia yang sebelumnya mengkhianati mereka kini telah diperbaiki. Maya menyadari satu hal penting. Kekuatan seorang ibu bukan hanya dalam kasih sayang, tapi juga dalam keberanian menghadapi ketidakadilan. Dan dengan Nadia di sisinya, mereka tidak hanya memenangkan harta, tapi juga martabat, keadilan, dan kehidupan yang lebih tenang. Ma, ini kemenangan kita, kata Nadia sambil tersenyum. Kita telah membalikan keadaan, dan mereka tidak bisa mengalahkan kita. Maya menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Nat, kau bukan hanya penyelamatku, tapi juga cahaya yang menuntun langkahku. Bersamamu, aku merasa kuat kembali. Dunia ini mungkin penuh pengkhianatan, tapi kita telah membuktikan bahwa kebenaran selalu menang. Di dalam hati mereka berdua, tekad itu membara. 2 minggu yang lalu, dunia terasa runtuh. Sekarang, kemenangan dan keadilan telah tercapai. Mereka telah mengambil kembali apa yang menjadi hak mereka, menunjukkan bahwa keberanian, kecerdikan, dan kesabaran selalu menghasilkan keadilan. Maya menarik napas panjang, merasakan kedamaian yang lama ia rindukan. Ia tahu bahwa perjalanan ini mungkin panjang dan berat, tapi dengan Nadia di sisinya, ia siap menghadapi apapun yang datang. Dunia mungkin penuh tipu daya dan pengkhianatan, tapi sekarang, mereka telah membuktikan bahwa kebenaran dan keadilan selalu menang pada akhirnya. Dan di malam yang tenang itu, Maya dan Nadia duduk berdampingan, menatap bintang-bintang, merasakan kemenangan yang manis, dan mengetahui bahwa hidup mereka kini kembali pada jalurnya.